上半场有点劣势，但是下半场我们是踢得很好的，我觉得中国队还是很有希望的。中国队本身的实力跟澳大利亚还是有差距的，我们是希望球迷是希望能拿到1分。Stadion Gelora Bung Karno bersiap jadi saksi sejarah, tapi kali ini bukan hanya sorakan Garuda yang menggema. Ada 3.000 suara lain yang datang dari jauh, dari negeri tirai bambu. Ya, ribuan supporter timnas Cina datang langsung ke Jakarta. GBK pun bakal jadi merah, bukan cuma merah putih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak seluruh pendukung timnas untuk menjaga semangat sportivitas dan bertindak sebagai tuan rumah yang baik. Sebelumnya diberitakan skuad Tiongkok sudah tiba di Indonesia dengan menumpang pesawat China Eastern. Dan di hari Selasa 3 Juni 2025, Wang Dalei dan kawan-kawan menggelar latihan. Namun latihan tersebut dilakukan secara tertutup. Update latihan tim Tiongkok hari ini tertutup. Mereka kasih kesempatan open hanya untuk media Tiongkok yang datang ke Jakarta dan sudah terdaftar sama CFA. Terima kasih. Demikian pernyataan dari media officer PSSI. Persiapan tertutup tersebut menunjukkan bahwa tim Dragon sedang fokus bersiap jelang menghadapi laga melawan skuad Garuda. Namun, di tengah gencar-gencarnya persiapan tersebut, ada rasa pesimis di sebagian kalangan pendukung Cina jelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Dalam artikel media lokal Cina, sejumlah komentar pendukung tunjukkan mereka lebih memilih anak asuh Branko Ivankovic menelan kekalahan. Di dalam artikel disebutkan bahwa besar kemungkinan Branko Ivankovic akan memainkan taktik 4-4-2. Sayangnya, di kolom komentar artikel itu, supporter Cina justru berikan cibiran dan komentar pesimis. Seharusnya skor 2-0 dan Cina tersingkir, itu hal yang baik, menghemat uang pembayar pajak, tulis salah satu netizen Cina. Apapun yang terjadi, Ivan tetap memainkan formasi 4-4-2, pelatih macam apa dia? Semprot netizen lainnya. Pertandingan hidup mati, memang kapan tim sepak bola kita pernah hidup? Sebut netizen Cina. Kekalahan 1-2 dari timnas Indonesia, kita harus siapkan diri untuk 2030, sambung netizen lainnya. Belum juga bola digulirkan, tapi rasa pesimis dari supporter Cina sudah mulai menghantui mereka. Meski supporter mereka tegang, para pemain Cina justru terlihat sedang menikmati angin Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, timnas Cina pun tak mau melewatkan sedetik pun kesempatan untuk mempersiapkan diri. Bek muda Hu Hetao bahkan menyebut kegiatan berjalan kaki di sekitar hotel juga merupakan persiapan yang tak kalah penting. Dalam pertandingan selanjutnya, kami akan fokus pada diri kami. Sekarang kami harus menjaga pola pikiran. Kami harus menyesuaikan diri. Pergi jalan keluar juga jadi cara untuk beradaptasi dengan cuaca lokal. Ucapnya dilansir dari 163. Cuaca Jakarta berbeda dengan di Chengdu, kota di mana Hetao mengadu nasib di klub Chengdu Rongcheng atau di kota Wanzhou tempatnya lahir. Suhu udara dan kelembapan yang lebih tinggi jadi perbedaan. Oleh karena itu, tak heran bila para pemain Cina berupaya melakukan aklimatisasi di waktu yang sempit dengan berjalan-jalan di sekitar hotel setelah sarapan. Sementara Hetao tak mempermasalahkan hujan yang kerap turun di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Saat kami latihan di Shanghai, kami telah melakukan persiapan maksimal untuk menjalani pertandingan yang bakal berlangsung saat hujan, tuturnya. Sementara itu, bagi bek andalan Cina, sorakan puluhan ribu supporter Garuda bukanlah sebuah ancaman. Pemain Cina Hu Hetao tidak gentar bermain di hadapan puluhan ribu supporter lawan saat dijamu timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menanggapi hal itu, Hetao justru merasa antusias. Pemain Chengdu Rongcheng itu justru mengaku jadi lebih termotivasi bermain di hadapan puluhan ribu supporter. Sebenarnya saya lebih menantikan pertandingan seperti itu di stadion sebesar itu dengan begitu banyak penggemar. Itu menjadi motivasi yang bagus bagi para pemain, baik itu di kandang maupun tandang. Tentu saja saya juga berharap banyak supporter Cina yang akan datang mendukung kami, ujar Hetao dikutip dari 163.com.
Dan kini GBK siap pamerkan wajah baru demi keamanan dan kenyamanan para supporter. Dengan semangat menyambut laga-laga internasional dan membangun ekosistem sepak bola yang lebih profesional, PSSI bersama pengelola stadion telah mengeluarkan sejumlah regulasi teknis baru khusus bagi supporter timnas. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan standar internasional FIFA dan AFC. Yang paling mencolok adalah kebijakan pengurangan kapasitas stadion dan pengawasan supporter yang lebih ketat. Mulai pertandingan resmi berikutnya, kapasitas penonton di GBK akan dikurangi hingga 25-30% dari kapasitas maksimum. Hal ini berarti hanya sekitar 50.000 penonton yang diizinkan masuk, dari total kapasitas awal sekitar 80.000 kursi. Keputusan ini diambil setelah adanya evaluasi bersama pihak keamanan, PSSI dan pengelola stadion menyusul insiden-insiden keamanan di laga-laga sebelumnya, serta standar dari Federasi Sepak Bola Dunia. Pengurangan kapasitas ini juga memberikan ruang lebih bagi evakuasi darurat, sirkulasi penonton, dan penempatan petugas keamanan yang lebih efektif. Ini bukan bentuk pembatasan, melainkan komitmen kami untuk menjadikan GBK sebagai stadion berkelas internasional yang aman dan nyaman bagi semua pihak, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tak hanya soal kapasitas, regulasi teknis juga mengatur sistem akses dan distribusi supporter di dalam stadion. Kini, setiap zona tribun akan diawasi ketat dengan pemetaan digital, sistem tiket elektronik, dan penempatan steward profesional. Zona khusus seperti Tribun Garuda, Tribun Keluarga, dan Tribun Netral telah ditandai secara visual dengan warna berbeda agar memudahkan identifikasi. Para supporter juga diminta untuk tidak berpindah tempat duduk selama pertandingan sesuai dengan nomor kursi pada tiket masing-masing. Keamanan supporter menjadi prioritas utama dalam regulasi baru ini. Petugas akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap barang bawaan, termasuk larangan membawa flare, laser pointer, spanduk provokatif, hingga botol minuman dalam kemasan keras. Selain itu, atribut resmi Timnas Indonesia yang dijual di lokasi akan disesuaikan dengan standar keamanan, dan atribut buatan sendiri yang mengandung unsur politis, rasial, atau ujaran kebencian akan langsung disita. CCTV di berbagai sudut stadion kini dipantau langsung oleh tim gabungan yang terdiri dari aparat, PSSI, dan manajemen GBK untuk memastikan tidak ada celah yang terlewat dalam pengawasan. Dan menariknya, PSSI juga menggandeng beberapa komunitas supporter seperti Garuda Mania, Ultras Merah Putih, dan Jakmania untuk ikut mengedukasi anggotanya tentang regulasi baru ini. Program supporter cerdas akan digalakan melalui media sosial, selebaran digital, dan briefing langsung sebelum laga. Dengan regulasi baru ini, PSSI juga berharap dapat mendorong lebih banyak keluarga dan anak-anak hadir langsung mendukung timnas. Stadion yang aman dan nyaman akan menjadi tempat edukasi positif bagi generasi muda dalam mencintai olahraga secara sehat. Peraturan baru ini akan mulai diuji cobakan pada laga uji coba dan kualifikasi internasional dalam waktu dekat. PSSI dan pengelola stadion tengah berusaha menghadirkan pengalaman menonton sepak bola yang lebih bagi semua pihak. Regulasi baru ini menjadi langkah awal menuju transformasi supporter Indonesia yang lebih dewasa dan mendunia.